Ini alhamdulillah sebulannya itu bisa 1.000 cup. Untuk pertama jualan itu udah aman lah ya buat ngerintis. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Opon ya. Hari ini kita bersama Kang Opik. Kang Opik ini pengusaha luar biasa. Beliau mempunyai cabang di sekolah ayam dan juga di kopi. Usianya juga baru muda nih. Usia berapa nih Bang Opik nih? Sekarang usia masuk 22 tahun. Mantap. Ini sekolah ayam mulai dari kapan? Kalau buat sempol ayam ini pertamanya dari 2017. Ini mah warisan orang tua. Kalau misalnya kopi baru mulai tahun sekarang. Sama es teh juga udah maju ke 3 tahun. 3 tahun. Ya. Ini lokasinya di mana ini? Kalau lokasinya ini di Pujasera. Kalau orang bilang orang Subang mah taunya Bansus gitu ya. Di Bansus. Ya, di Bansus. Di Bansus Subang ya. Depan toko cap kambing. Ini inspirasinya dari mana nih? Jualan kopi kayak gini. Di orang lain kan bisa sampai 30, 40, 20 gitu. Kok bisa 10.000 gitu? Kalau kopi ini pertamanya emang saya juga suka kopi ya. Pertamanya saya juga suka kopi susu, suka bikin kopi susu ya. Saya tahu lah bahan-bahannya gitu. Saya juga kenal beberapa barista lah yang di coffee shop gitu. Dia pakai bahan apa aja, pas dihitung HPP-nya itu masih masuk dengan harga 10.000 tuh. Masih masuk. Jadi ya dengan modal nekat lah ngebuat ini Swiss Coffee ini. Temanya ya street coffee lah. Kopi pinggir jalan gitu. Pinggir jalan. Luar biasa nih. Nih progres sampai sekarang nih gimana nih? Kalau Swiss Coffee progres ini kan udah masuk bulan ketiga. Kalau dari Swiss Coffee udah masuk bulan ketiga. Ini alhamdulillah sebulannya itu bisa 1.000 cup. Untuk pertama jualan itu udah aman lah ya buat ngerintis. Udah 1.000 cup sama udah ada yang repeat order juga. Jadi aman lah kalau untuk bisa bersaing lah sama yang lain. Kan kita juga tahu kan ya sekarang kopi susu banyak gitu di mana-mana, kopi banyak. keliling juga. Cuman kita insya Allah ini bisa bersaing ya karena bahan-bahannya juga pakai bahan-bahan yang premium semua. Luar biasa. Kang, apa sih yang membuat Akang termotivasi gitu untuk usaha UMKM kayak gini tuh? Sebenarnya kalau motivasi dari orang tua sih sebenarnya. Dari orang tua. Karena ya basicnya orang tua juga jualan. Jadi ya sedikit banyaknya banyak dicekoki lah gitu. Banyak dicekoki sama orang tua gitu. Kalau misalnya usaha itu gimana ya, kita tuh bisa bebas lah, libur bisa kapan aja, jualan sesuka kita juga bisa. Kalau cuma nyari uang doang mah gitu, gak harus keikat sama bos gitu. Nah dari situlah mulailah nyari-nyari peluang gitu. Kayak misalnya apa nih yang di Pujasera ya, karena orang tua kan jualan di Pujasera juga. Apa sih yang di Pujasera itu nggak ada gitu sama yang apa ya, kayaknya bakalan laku nih, bakalan bisa persaingannya itu minim gitu. Nah cobalah ke kopi, soalnya kopi keliling pun saya lihat gak ada yang berani masuk ke sini gitu. Sebelum ada Swiss Coffee sampai sekarang juga belum ada ya. Alhamdulillah di sini di lingkup Pujasera ini baru satu lah kopi itu. Jadi masih saingannya masih dikit lah. Ini fokus di kopi sambil kuliah apa gimana nih? Ya kalau nih. Saya ya karena ini kan ada yang kerja juga. Jadi saya bisa sambil kuliah, saya fokus ke dua-duanya juga. Saya kuliah juga, fokus ke kopi juga. Karena ya belum terlalu keteteran, jadi masih aman ya. Masih aman. Fokus ke dua-duanya juga masih aman. Kuliah di mana gitu? Di Universitas Mandiri. Luar biasa. Semester berapa sekarang? Sekarang masuk semester 5. Semester 5. Ya. Kuliah, mahasiswa, semester 5 udah punya usaha sendiri. Udah punya karyawan. Alhamdulillah. Keren nih Bang Robik nih, luar biasa. Jarang loh orang kayak ada nih. Ya alhamdulillah lah. Nih, dikit-dikit. Kasih inspirasi nih buat teman-teman kita yang masih muda, ada yang pada masih gabut nih di rumah nih, yang masih pada mager nih di rumah nih. Si inspirasi nih. Gimana ya? Kalau
ya mumpung masih muda gitu, mumpung belum keikat sama orang-orang gitu, mungkin keikat sama istri kayak itu. Apalagi kan kalau udah punya pacar pun juga itu masih bisa keikat kan ya, mumpung masih jomblo misalnya, masih muda juga, coba mulailah waktu luangnya itu buat usaha, cobain. Kalau udah dapat uang sendiri pasti enak itu, pasti keterusan gitu. Keterusan. Nah, Emang apa yang bikin ketagihannya, Bang? ya ngerasain gitu, beda kan dikasih uang 10.000 dari orang tua sama 10.000 dari nyari sendiri itu, ada apa ya, kayak dalam hati tuh ini nih hasil saya gitu. Kayak beda aja we gitu. Cobain asli. Nih, planning kedepannya gimana nih buat bisnisnya, Bang? Kalau misalnya buat kopi sebenarnya udah ada planning 2 tahun sampai 3 tahun ke depan itu. Sebenarnya mau buka street kopi, cuman yang menyediakan space juga gitu. Kalau di sini kan kelihatan sempit gitu ya, karena emang satu toko dibuat jadi 3 dagangan. Saya mau tuh planning ke depannya itu ya cari-cari investor gitu buat nambah modal juga misalnya, atau investor tempat juga bisa. Jadi mau itu di depan toko, tapi toko yang besar kayak angkringan gitu. Nah jadi si barnya kecil, cuman tempat nongkrongnya banyak gitu. Nggak kayak coffee shop, jadi kayak nongkrong di angkringan aja gitu. Jadi maunya yang gitu, harganya juga pasti masih tetap segitu-gitu aja. Nggak bakalan kayak coffee shop lain kan harga 20, 25. Saya tetap pasti 10 sampai 15.000 Yang lah. sesuai sama tongkrongan kita ya nggak? Ya, budget mahasiswa lah disebutnya. Budget mahasiswa. Pelajar, budget mahasiswa masuk. Mantap nih. Tapi kedepannya ada inspirasi bisnis apa lagi, Bang? Atau buat sekarang mah belum ada lagi sih. Belum ada lagi. Ya. Fokus di 2 bisnis aja dulu. Di 2 bisnis dulu. Kepol ayam, Kepol ayam sama minuman kopi. minuman kopi. Biasa nih, Bang nih. Bang, coba Abang promosi ini toko Abang nih ke teman-teman kita, Bang. Oke teman-teman, mulai ya. Oke teman-teman, yang mau ngopi dengan budget murah, budget mahasiswa nih, bisa datang ke Swiss Coffee. Tempatnya di Pujasera. Tempatnya kalau orang-orang Subang sebutnya di Bansus Subang. Jangan lupa datang. Bang Rofi. Aduh. Adik kelas beda 2 tahun udah jadi pengusaha nih, keren. Semangat terusnya. Siap. Amin. Depannya pasti banyak tantangan, pasti banyak apa ya, sikul menyebut pasti ada ya. Ya gimana caranya kita terus bertahan, terus menjaga semangat ya. Dan jangan lupa punya pacar. Belakangan itu malah. Belakangan. Belakangan. Yang namanya pacar tuh di samping, men, bukan di belakang. Aduh. Tertampar. Ya deh, paling segitu ya teman-teman ya. Nih, kita dukung terus UMKM Subang, insya Allah UMKM Jawa Barat, dan OTW ke UMKM Indonesia. Mohon dukungannya untuk channel Etos Digital ini di acara Ngopon Ngobrol Spontan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.